wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyina karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Usikum ayyan taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti dan tak putus kita aturkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di antara faktor yang menyebabkan kebahagiaan dalam hidup itu adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diberi nikmat. Ini dalam kitab Qawaidul Arba'ah muqaddimahnya. Maka di antara faktor yang menjadikan hidup itu bahagia di antara tiga, satunya adalah senantiasa menyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sebab itu alhamdulillah kita aturkan senantiasa dalam puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah, karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kita ini Pak, Bu, posisi status yang diangan-angankan oleh orang-orang kafir. Allah berikan hidayah, Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Inilah posisi status yang diangan-angankan oleh orang kafir tadi. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu orang-orang kafir itu orang berbuat dosa itu nanti pada hari kiamat berangan-angan. Kalau dulunya seandainya saya menjadi orang muslim. Sekarang kita alhamdulillah Allah berikan hidayah. Nikmat hidayah, nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tidak ada nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat hidayah. Nikmat jadikannya kita sebagai seorang hamba Allah, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkumpul kembali kita pada majelis ilmu. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Tablisul Iblis, beliau pernah mengatakan anna awal tablisu iblis alan nas suddahum anil ilm. Jadi pertama kali wa'lam katakanlah sungguhnya pertama kali tipu daya iblis itu, tipu daya setan itu kepada manusia itulah suddahum anil ilm, menghalang mereka dari thalabul ilm. Fa innal ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Nur dalam makna bisa melihat mana yang hak, mana yang batin. Fa inna ilman nur. Fa idza adfahum syaitan, apabila setan itu mematikan cahaya ini, tidak ada keinginan untuk talabul ilmi, khabbatahum kaifa syaa, maka setan itu akan membolak-balikkan, akan menyesatkan, menggelincirkan manusia sebagaimana yang dikehendaki setan. Makanya pentingnya kita bermajelis ilmu. Di antaranya nanti ilmu itu tentu kita kembali kepada ilmu itu adalah Al-Quran, Sunnah, maqala Allah, qala Rasul. Sehingga di sini pembahasan kita pada pagi hari ini itu kita telah sampai pada pembahasan bab ke-7, bahwasanya Al-Quran itu adalah obat.
kandungan ilmu yang dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu adalah obat bagi penyakit hati dan obat juga bagi penyakit, semua penyakit. Sudah sampai pada bab 7 kemarin itu, fi anna al-Quran mutadamminun li awdiyatil qalb wa ilajuhu min jami'il amradi, bahwasanya Al-Quran itu mengandung obat-obat hati dan penyembuhan terhadap hati dan semua penyakit. Sebagaimana yang telah jelaskan bahwa penyakit pada manusia itu, pada hati itu ada dua, penyakit syubhat, penyakit syahwat. Nah, inilah penyakit yang ditiupkan oleh setan pada hati manusia. Adanya syubhat itu karena tidak berilmu. Adanya syahwat, berilmu tapi tidak sabar dengan ilmu yang dia miliki, mana tidak mengamalkan ilmunya. Makanya sekarang banyak syubhat-syubhat yang terjadi ditiupkan di kaum muslimin, syubhat toleransi. Jadi toleransi antar umat beragama itu suatu hal yang baik. Padahal Islam telah terangkan innad dina indallah Islam. Agama yang benar insyaallah hanya Islam. Ditiupkanlah syubhat toleransi, saling bertoleransi. Jadi sehari nanti beribadah di masjid, sehari nanti di gereja. Orang muslim boleh minta doa kepada Paulus, dan Paulus pun boleh nanti masuk ke masjid, bahkan mencium kepalanya. Ini syubhat, dan ini dilakukan oleh orang yang minim ilmu. Padahal dahulu sahabat itu mencium dahi orang kafir itu, Pak, cuma ada satu. Itu pun dikarenakan melihat maslahatnya, kepentingannya untuk menyelamatkan 800 nyawa kaum muslimin. Mungkin kita pernah dengar cerita sirah tentang Abdullah Hudzafah. Beliau ditahan ketika diperintahkan oleh sahabat Umar untuk perang ekspansi itu, kemudian kena tahan, ditawan kaum muslimin, dan dia datangkanlah, dipanggillah pemimpinnya oleh sang raja, kemudian disuruh murtad untuk masuk Kristen, keluar dari Islam. Dia tidak mau, diancam akan dimasukkan ke tungku yang panas. Beliau menangis. Menangis bukan karena takut, akan tapi menangis kenapa Allah tidak mengasihi dia 99 nyawa, sehingga dengan satu kali syahid kemudian hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi. Akhirnya sang raja meminta untuk mencium dahinya, keningnya. Ini pun dilakukan oleh beliau karena maslahatnya menyelamatkan tawanan kaum muslimin. Sekarang mudah untuk cari muka dan menjilat agar mencium dahi orang kafir. Ini tidak ada izzah, ini syubhat yang terjadi. Syubhat terjadi pada orang-orang yang minim ilmu. Walaupun secara status sudah LC, MA, doktor, tapi kalau ilmu tidak miliki, terjebak pada syubhat dan tipu oleh setan. Maka sumber ilmu itu Al-Quran. Sumber ilmu itu Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran itu mengobati penyakit hati, bagaimana Al-Quran itu mengobati semua penyakit. Mungkin kalau yang kita paham Al-Quran itu cuma sebagai penyakit ruqyah. Padahal Al-Quran ini juga mengobati penyakit syubhat, mengobati penyakit syahwat. Bagi mereka yang senantiasa suka dan hobi dengan hal kemaksiatan, itu diobati dengan Al-Quran, dengan tadhkirah, dengan mau'izah, nasihat-nasihat yang bisa melembutkan hati. Karena hati ini kalau tidak sering-sering berikan nasihat, hati ini juga berkarat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inna hadil qulub tasadda'at kama tasadda'al hadid. Hati ini itu gampang berkarat, sebagaimana berkaratnya besi. Idza asabahal ma'. Kalau sudah kena air, hati itu gampang berkarat. Oleh kehidupan kita di dunia ini, jarang ke pengajian, jarang bermajelis ilmu, tambah berkarat terus. Sehingga dikasih tahu yang benar itu tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Terjebaklah pada syubhat.
Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita awali fa inna Allah azza wa jalla qala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepadamu peringatan, pelajaran dari Rabbmu, wa syifaa'un sebagai penyembuh, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di hati. Surah Yunus. Maka Al-Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab ini beliau mengatakan wa qad taqaddama anna juma'a amradil qalb hiya amradus syubhat wa syahwat. Telah disampaikan sebelumnya, pernah disampaikan, kita sampaikan juga bahwa semua penyakit itu berasal dari dua penyebab, syubhat dan syahwat. Ini penyakit yang ada di hati. Orang-orang terjebak dalam hal toleransi. Ini karena ada syubhat toleransi yang ditiupkan oleh setan-setan sehingga toleransi itu dianggap suatu kebaikan. Padahal toleransi ini bertentangan dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Toleransi dengan agama bertentangan dengan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Islam yang benar agama. Itu kan menurut Islam, menurut Kristen tidak. Maka Rasulullah SAW dengan satu hadis Rasulullah SAW kami sampaikan, wallahi walladzi nafsu Muhammad biyadi, kata Rasulullah SAW, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyan wala nasraniyan, thumma tidak beriman salah seorang di antara kamu yang tidaklah seorang mendengarku dari kalangan Yahudi dan Nasrani kemudian thumma yu'min bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar, kecuali orang pasti akan jadi penghuni neraka. Masa minta doa kepada penghuni neraka? Ini Rasulullah yang katakan ini. Ashabun nar. Orang yang tidak beriman kepada Islam, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar. Kecuali dia pasti jadi penghuni neraka. Cek kempengnya neraka. Bukan saya, Pak. Rasulullah SAW menyatakan demikian. Jadi toleransi itu syubhat yang ditiupkan oleh setan-setan manusia sehingga kita terjebak di sana. Tapi dia kan berilmu, tapi dia kan orang yang terpandang. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Ariful haqq ta'rifu rijal. Kebenaran tidak bisa diukur dengan orang. Tapi tahu kebenaran siapa. Maka setelah kita paham kebenaran, maka kita akan tahu siapa orang-orang yang benar. Jabatan, status, apa itu tidak menentukan orang itu benar. Selama dia berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu benar. Mari kita teruskan. Fa fihi minal bayyinati wal barahin al-qad'iyyah ma yubayyinul haqq minal batil. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan dan petunjuk yang sudah qat'i, yang jelas, ma yubayyinul haqq minal batil, menjelaskan antara yang hak dan batil, Pak. Ini Al-Qur'an sudah jelaskan. Tidak ada yang abu-abu. Mau saya mau muslim iya kafir, tidak. Kalau orang itu dalam Islam itu kafir muslim. Islam atau kafir. Tidak ada abu-abu, tidak ada tengah-tengah kalau Islam itu. Al-Qur'annya, Pak. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan juga Islam itu cuma dua, mukmin atau kafir. Tidak ada di antara keduanya, kecuali orang munafik. Fatadulu amradul syubhi al-mufsidah lil ilmi wa tasawwur wal idrak. Maka dengan adanya memahami Al-Qur'an, dengan orang ini memahami Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an ini bisa menghilangkan penyakit syubhat yang ada pada hati seseorang. Al-mufsidah, syubhat yang membuat ilmu itu rusak. Dan pandangan dan fikrah seorang itu rusak. Bihaitsu yaral asya' ala ma hiya alaihi, sehingga dengan adanya Al-Qur'an hilang syubhat yang abu-abu, yang samar-samar itu tampak, mana orang yang betul-betul mukmin, mana orang-orang yang munafik. Itu tampak dengan hilangnya syubhat itu. Walaisa tahta adimis sama kitabul mutadamminun li barahin wal ayati alal maqtali bil aliyah. Tidak ada satu kitab pun di bawah kolong langit ini yang seperti ini kandungannya, Pak. Mengandung apa kandungannya? Minat tauhid wal itsbatus sifat.
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan adanya akhirat, wal ma'ad wan nubuwat, adanya menetapkan kerasulan, wa raddun nahdil batilah wal ara' fasidah, dan menolak pendapat-pendapat dan pola pikir pandang-pandangan yang rusak, batil. Ini dari Imam Qayyim al-Jauzi. Mithlul Quran fa innahu kafilun bidzalika kullu. Karena Al-Qur'an itu sudah mencakup semuanya, Pak. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, kalau kita belajar Islam, belajar Al-Qur'an ini, semuanya ada. Tentang penyakit syubhat, yang dengan apa syubhat itu bisa terobati, dengan apa syahwat itu bisa terobati. Itu ada diterangkan semua dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bertata negara, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana termasuk mengurus masjid pun itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Mutadamminun lahu ala atamil wujuh. Al-Qur'an ini mengandung dan mencakup semua dari segi arah, segi kebaikan, wa qarabuha ilal uqul, dan lebih dekat kepada akal. Secara logika itu Islam masuk. Al-Qur'an itu lebih logika. Kalau bicara pakai logika, maka Al-Qur'an lebih logika, Al-Qur'an lebih afsah, lebih jelas penjelasannya, Pak. Berwadi wahwal syifa, dan Al-Quran itu juga merupakan obat alal hakiki, obat yang sesungguhnya. Karena sakitnya seseorang itu padahkannya sakitnya hatinya, Pak. Walaupun fisiknya sehat, tapi hatinya sakit. Dan hati yang sakit itulah hati yang tidak kenal Allah. Hati yang tidak kenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, dan menjadikan tandingan perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang sakit. Penyakitnya apa? Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Banyak orang yang kena penyakit syahwat, gila jabatan, gila tahta, pangkat, gelar, sehingga ilmunya hilang, hatinya kena penyakit. Banyak orang terkena syubhat sehingga menganggap Islam itu dengan agama lain sama saja. Karena kena penyakit syubhat. Ini ditiupkan oleh setan manusia. Sehingga kalau memang hak dan batil itu sama saja, untuk apa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul? Karena memang antara hak dan batil itu berbeda, sunnah dengan bid'ah itu berbeda. Jadi tidak ada sama toleransi, tidak. Toleransi itu syubhat dari setan. Fa huwa syifa'u ala haqiqati min adwa'i syubhi wa syukuk. Maka sebenarnya Al-Qur'an itu obat yang hakiki. Sebenarnya Al-Qur'an itulah obat yang sebenarnya sesungguhnya untuk menghilangkan syubhat dan keraguan. Akan tetapi walakin dzalika mukufun ala fahmi wa ma'rifatil muradi. Akan tapi sesuai dengan pemahaman apa yang diminta oleh Al-Qur'an dan sunnah, Pak. Itulah Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an itu juga faman radaqahullahu ta'ala dzalika absarul haq wal batil ayanan bi qalbihi. Barang siapa yang Allah berikan dia itu pemahaman, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, maka Allah berikan dia penglihatan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Tak dianggap sama semua, Pak. Kalau dianggap sama semua ini, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Oh, itu kan sama saja semuanya. Islam pokoknya adalah Islam. Islam Kejawen ya Islam, Islam LDI ya Islam, semua Islam sama saja. Ini subhat dan tipu setan, rusak. Syiah juga nanti sama Islam, padahal Syiah itu bukan Islam. Syiah itu kafir. Bukan Islam, keluar dari Islam karena Syiah itu menghina sahabat Rasulullah SAW dan menuduh istri Rasulullah SAW. Kama yarul lail wan nahar. Kalau orang yang sudah Allah berikan hidayah dan memahami Al-Qur'an benar, maka dia lihat yang hak dan batil, dan lihat sesuai antara yang hak dan yang batil itu jelas, Pak. Seperti bagaimana jelasnya siang dan malam. Oh, ini siang, oh ini malam. Hanya orang yang ngigo, Pak. Bangun tidur asar-asar, bangun, oh ini sudah siang, ini sudah malam, padahal asar. Hanya orang terkena subhat pemikirannya, orang yang hilang akalnya.
yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan batil, tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Maka dengan Al-Quran ini jadi obat untuk syubhat, obat-obat penghilang syubhat dan keraguan, serta obat penghilang syahwat. Kemudian wa alima anna ma adahu min kutubin nas wa arahihim wa maqulatihim baina ulumi la tiqata biha. Dan jelas dengan Al-Quran itu nanti orang yang apa-apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah di antara kitab-kitab dan orang perkataan-perkataan orang-orang yang tidak berdasarkan pemikiran dan akal-akalan manusia itu baina ulumi la shiqqata biha, yang mana itu semua tidak ada kekuatannya. Wa innama hiya ara wa taqlid, akan tapi yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu hanyalah taklid dan menurut pemikiran-pemikiran mereka saja. Wa hiya dununu kadhibah la tughni minal haqqi syai'an, dan itu semua adalah prasangka-prasangka dusta. Kalau semua udah bertentangan selain Al-Quran dan Sunnah, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah hanya pemikiran-pemikiran dan prasangka-prasangka yang penuh dengan dusta. Di antara yang pernah kita pelajari waktu kecil, alam ini terjadi dengan sendirinya. Dia menafikan mentiadakan Allah Subhanahu wa taala. Atau pendapat-pendapatan yang menyesatkan. Wa baina umur sahih la manfaatu liqalbi fiha, atau ada perkara-perkara ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang benar, tapi ilmu itu tidak manfaat bagi hati, Pak. Belajar ilmu keduniaan benar masalah, tapi tidak memberikan maslahat untuk hati. Tapi Al-Quran, ilmu yang ada pada Al-Quran memberikan maslahat untuk hati, karena hati itu gampang kena penyakit syubhat dan syahwat. Maka tidak jarang orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi kadang-kadang itu kena syubhat. Syubhat, penyesatan. Secara keduniaan, titel dan pendidikannya, gelarnya tinggi sekali, tapi terkena syubhat, penyakit hatinya. Wa baina ulumi sahiha qad abaru turiku ila tahsiliha, atau ilmu-ilmu yang mana sulit sekali untuk mendapatkannya. La sahlun fayurfa wa atalu kalam fi itsbatiha, dan banyak belit-belit penjelasan dalam masalah itu. Kalau Al-Quran itu tidak simpel-simpel saja. Ini haram, ini halal. Ini tidak boleh, ini diperintahkan, ini dilarang. Tidak seperti ilmu-ilmu kalam atau ilmu-ilmu pemikiran-pemikiran manusia yang semua itu berbolak-balik, jelimet, dan itu menghabiskan waktu yang panjang. SD sampai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD 6 tahun. Diajari tentang dunia, tidak ada masalah halal yang berkaitan dengan ibadah. SMP sekolahnya di umum, tidak ada agamanya, 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun, spesialis lagi 2 tahun. Semua tidak memberikan maslahat kepada hati. Dan ini terlalu lama, kayak proses waktu usia yang terbuang, Pak. Panjang kali, berapa tahun gitu, dari kelas TK ada sekolah, SD sekolah sampai S1, terbuang. Yang dipelajari bukan Al-Quran, dipelajari bukan din, bukan agama. Setelah tua pensiun baru kita merasakan ternyata ini yang sebenarnya dibutuhkan tuh ini. Sebagaimana almarhum Allahumma yarham, mantan presiden B.J. Habibie ya, dia menyampaikan, kalau seandainya saya bisa muda, saya akan belajar ilmu syar'i. Karena tak berada titik puncak, beliau telah meraih ilmu dunia, tapi beliau membutuhkan ilmu din, yang mana din itu memberikan maslahat pada qalbu, pada hati, Pak, pada jiwa. Jadi sampai-sampai para penyair itu mengatakan, dari jelimetnya belajar ilmu-ilmu dunia yang jauh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ini, ilmu-ilmu umum yang jelimet tidak memberikan manfaat kepada hati, hanya membuat hati itu tambah sakit, terjebak kepada syubhat. Sampai-sampai para penyair itu mengatakan, lahmun jamalin goith jahmun jamalin goithin ala ra'sin jabalin
wa arrin wa ghurrin, betapa banyak lahmin jamal, ada daging, diibaratkan itu daging kambing domba di atas puncak gunung yang kurus, la sahlun fayurtaqo, sudah dagingnya kurus, itu tinggi lagi, tak gampang untuk diraih, tak mudah untuk dinaiki, dan tak gampang untuk didapatkan. Jadi kita menghabiskan usia kita dari TK, SD, semuanya hanya urusan ilmu dunia, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia yang kita habiskan, kita sia-siakan, setelah pensiun baru kita sadar, oh ternyata saya butuh ibadah, saya butuh ketenangan, saya butuh tentram hidup saya. Dunia telah kita raih semuanya, tapi tidak buat tenang, tidak buat tentram. Ternyata ketenangan, tentram itu ada pada Al-Quran, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya. Jadi Al-Quran ini adalah obat penyakit syubhat dan syahwat. Dan penyakit itu, kebutuhan hati itu tidak ada kecuali kebutuhan ilmu. Sebagaimana seorang bayi itu yang dibutuhkan tidak lain, Pak. Kita ini, hati kita ini adalah cipta Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh obat dari Allah, itu Al-Quran. Sebagaimana bayi tidak akan mau kecuali ASI. Itu juga hati ini tidak akan mau kecuali sesuatu yang bisa menghidupkannya, yang menghilangkan penyakitnya, itu Al-Quran, al-ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hati kita itu sakit, berarti tidak ada gizi, tidak ada nutrisinya. Karena hati tidak akan pernah mau menyerap, ya kalau bukan makanannya, Pak. Bayi tidak akan pernah minum kalau bukan ASI. Kalau bayi baru lahir dunia normalnya, Pak, ya. Jadi gitulah. Di sini kita pahami betapa pentingnya kita memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa menjadi obat syubhat dan syahwat. Karena penyakit hati itu yang itu oleh saya adalah penyakit syubhat dan syahwat, sehingga orang tergila-gila dengan jabatan, tergila-gila dengan dunia, terjebak pada kesesatan, pemahaman pemikiran yang menyimpang. Ini karena tidak memahami Al-Quran sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita cukupkan di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan hati kita untuk senantiasa berada dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan giroh kita untuk selalu tolabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana ilmu itu merupakan kebutuhan kalbu kita, hati kita, untuk bersihkan karatnya, bersihkan penyakitnya. Bila itu saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.